Assalamualaikum. Halo sahabat semua. Masalah polemik Pilpres belum usai, kali ini saya akan memberikan narasi yang berasal dari sastrawan politik Indonesia Ahmad Hosinuddin karena menurut saya analisa dari Mas Ahmad ini paling tajam, dibanding dengan analisa dari pakar politik yang lain saat ini terkait Pilpres 2024. Langsung saja kita uraikan tulisan dari Mas Ahmad menjadi sebuah video dan suara, semoga bisa menambah wawasan sahabat semua. Oleh Ahmad Hosinuddin, sastrawan politik Indonesia. Paslon 01 dan 03, sudah ancang-ancang akan membawa kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Tim hukum Paslon Ganjar Mahfud, bahkan mengungkap akan menghadirkan saksi Kapolda yang akan digunakan untuk membuktikan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Paslon Anies Cak Imin, juga sudah menyiapkan materi gugatan ke MK. Sejumlah tim yang disiapkan, termasuk tim Amin yang mengaku optimis bisa menang, karena mereka lebih siap dan buktinya lebih lengkap ketimbang perkara ke MK pada Pilpres 2019 lalu. Padahal, ada hal yang dilupakan dan paling substansial. Bahwa, pemilu adalah agenda politik, kecurangan pemilu adalah kecurangan politik, hukum adalah produk politik, hukum ada di bawah kendali otoritas politik. Karena itu, membawa perkara ke MK jika tujuannya untuk menang sengketa Pilpres, maka itu sama saja ingin meraih bulan tanpa sayap. Atau ibarat ingin memasukkan unta ke lubang jarum. MK adalah lembaga hukum di bawah kendali otoritas politik. Seluruh hakim MK ditetapkan jabatannya melalui Kepres. Hakim MK tidak mampu melampaui kewenangan otoritas politik yang menjadikan mereka menjabat di MK. Karena itu, proses menggugat ke MK hanya akan menjadi sarana deklarasi kekalahan sekaligus melegitimasi kecurangan. Saat mendaftarkan perkara ke MK, itu berarti pihak penggugat mengaku kalah setelah pengumuman penetapan hasil pemilu oleh MK. Jadi yang dipersoalkan bukan proses pemilu, tetapi hasil pemilu. Andaikan suaranya menang, maka pasti paslon tidak akan menggugat. Itu artinya, yang menggugat ke MK adalah paslon yang kalah setelah diumumkan secara resmi oleh KPU. Alhasil, gugatan kecurangan pemilu yang diajukan paslon ke MK sama saja sebuah deklarasi kekalahan. Proses ke MK hanya sekedar untuk menghibur para pendukung dan relawan, atau bahkan bagian dari kompromi dengan lawan. Agar kemenangan yang diperoleh melalui curang, tidak lagi dipersoalkan, dengan sejumlah kompensasi pembagian kue kekuasaan yang telah dijanjikan. Adapun selanjutnya, setelah putusan MK keluar maka gugatan itu akan dikalahkan sekaligus melegitimasi kecurangan. Tidak ada lagi pemilu curang, karena kecurangan itu telah dibawa ke MK, tidak terbukti dan diputus kalah. Gugatan ke MK sama saja mengakui kekalahan dan proses pemilu menjadi legitimate. Gugatan ini, justru diharapkan oleh pihak yang melakukan kecurangan karena akan membersihkan kecurangan mereka secara hukum. Bagi siapapun yang masih ngadi-ngadi, berhalusinasi, akan menang membawa perkara ke MK, maka perlu untuk membuka mata dan pikiran pada berbagai fakta sebagai berikut. Pertama, secara presiden tidak pernah ada capres kalah menggugat ke MK berubah menjadi menang. Kedua, lembaga MK hanyalah lembaga peradilan Paman Usman. Hasilnya, tidak akan jauh beda dengan putusan nomor 90 yang dikeluarkan Paman Usman. Ketiga, MK adalah lembaga hukum, sementara kecurangan pemilu adalah masalah politik. Hukum di bawah kendali otoritas politik. Keempat, keyakinan adanya pemilu curang justru runtuh jika masih berharap bisa menang di MK. Desain pemilu curang yang terstruktur, sistematis dan masif, pasti sudah disiapkan hingga putusan MK yang akan memenangkan dan melegitimasi kecurangan. Jika meyakini seluruh ASN, TNI Polri saja yang jumlahnya puluhan ribu bisa dikendalikan, apa sulitnya mengendalikan MK yang hakimnya hanya 9 biji? Karena itu, semestinya yang didorong adalah hak angket. Karena hak angket adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas politik. Masih ada harapan politik akan menang melawan politik. Tetapi hak angket, sudah tercium aroma busuknya. Akan layu sebelum berkembang, hanya dijadikan komoditi politik oleh elit parpol. Mau melakukan peradilan rakyat, kekuatan rakyat juga terus digembosi. Sudah berulang kali uji petik lapangan membuktikan, bahwa kekuatan rakyat masih berada jauh di bawah kekuatan kekuasaan. Demikian analisa dari Mas Ahmad. Jangan lupa untuk dulur yang baru melihat video ini tekan tombol subscribe.